Oke, nah ini saya buat garis saja untuk menunjukkan batas liquid. Ada gamma 1 dan gamma 2 tadi yang saya sempat bahas begitu ya. Nah, artinya di sini memungkinkan adanya jenis cairan yang berbeda. Meskipun kita perlu menghitungnya sedikit lebih rumit kan persamaannya. Nah, sekali lagi di sini perlu diperhatikan titik-titik pentingnya, titik-titik 1, 2. Titik 1 ini sejajar dengan titik A, ya kan? Kemudian 2 ini sejajar dengan 3, dengan cairan atau batas ini dianggap mewakili yang ini, dan yang terekspos ke atmosfer. Nah, tadi bentuknya nih, nah, contohnya seperti ini misalkan. Jadi yang gambar sebelah kanan, bagaimana kalau kita punya bentuk wadah atau tangki, isinya itu adalah minyak, terus kemudian kalau ini sampai ke atas, mungkin khawatirnya tumpah atau bagaimana untuk ininya, jadi perlu bisa digunakan cairan yang berbeda begitu ya untuk mengukur tekanan yang berkaitan dengan yang ada di dalam. Terus kemudian di sini bisa jadi bisa penuh atau tidak penuh, dan di sini ada apa ya, skala jarumnya untuk menunjukkan tekanan yang ada di sini. Ini air, ini maksudnya udara, ini oilnya minyak misalkan. Jadi ini contoh-contoh yang biasanya digunakan untuk mengapa kita perlu mempelajari konsep yang bentuknya seperti ini menjadi seperti ini. Jadi meskipun kita tidak menggunakan pipa atau tabung, ada istilah yang menggunakan piezometer itu dari sumur piezometer. Nah, nanti kalau di bagian bawah itu kita anggap sebagai lapisan akuifer. Kalau di bawah itu kan batuan ya, batuan itu tidak serta-merta bentuknya seperti kaca atau aliran sungai seperti ini kan, tapi dia ada batuan, kemudian ada pori yang permeable, artinya fluida itu bisa mengalir. Jadi kita asumsikan yang satu lapis ini adalah lapisan permeable, yang atas dan bawahnya itu adalah impermeable atau tidak bisa atau cenderung sulit mengalirkan air. Terus kemudian kita punya seperti sumur begitu, dan kemudian dipasang casing atau apa gitu yang menyerupai dengan konsep piezometer ini kan. Nah, dari situ kita bisa melihat, bisa jadi pada lokasi satu, misalkan ini di ITB, yang satu lagi misalkan di Dago lebih atas misalkan, atau di BIP yang lebih bawah, bisa jadi ada perbedaan. Nah, di sini kita bisa melihat HA dan HB ada perbedaan. Meskipun di bawahnya ini mungkin secara gambar agak mirip gitu ya. Nah, kalau kita berikan topografi, di sini kan seperti ilustrasi penampang begitu ya. Meskipun di sini tabungnya itu bukan suatu lapisan yang sama kan, kalau di kenyataannya lebih kompleks begitu. Nah, tapi di sini kita mungkin belajarnya dari bentuk yang sederhana seperti ini yang digambarkan. Ini saya ambil dari beberapa gambar di internet. Ya, kurang lebih kita mengukurnya ada istilahnya pressure head. Ini kita buat tugas untuk Anda mencari lebih banyak terkait dengan piezometer yang digunakan untuk groundwater. Jadi ini tugasnya kelompok ya. Saya buat kelompok lagi. Saya sebutnya tugas F2. Kemarin kan F1 kan ya. Sekarang F2. Jadi Anda diminta untuk membuat ringkasan resume piezometer. Nah, itu harapannya itu Anda bisa membahas berkaitan dengan piezometer yang berhubungan dengan groundwater. Kemudian ada istilah pore water pressure, kemudian mungkin berkaitan dengan water level. Kemudian siapa tahu Anda bisa mencari tahu terkait dengan instrumen terkait piezometer tersebut, dan Anda bisa buat ilustrasi diagram penampang yang berhubungan dengan groundwater dan piezometernya. Pada pertemuan ini kita membahas terkait dengan peralatan ya, instrumen, terus kemudian tadi contoh bagaimana kalau mengukur tekanan dengan menggunakan teknik manometri begitu ya. Nah, kalau sekarang sudah tahun 2022, jadi sejak Torricelli tadi pasti sudah banyak yang dilakukan orang, dan pengukuran tekanan itu bisa digunakan dengan sensor yang lain, tidak hanya
dengan sistem yang terlalu ribet ya, ada tabung kaca, cairan, dan sebagainya. Nah, makanya biasanya sekarang kita kenal ada yang pengukurannya itu alat-alatnya secara mekanik ataupun bisa ke sensor yang elektronik. Ini hanya ilustrasi saja. Anda bisa baca lebih banyak di buku teks. Nah, ini hanya menggunakan konsep yang lebih mekanik itu melalui tekanan Bourdon. Jadi ini berkaitan dengan gauge pressure. Kalau dibuka dalamnya mungkin ini berkaitan dengan idenya adalah tekanan bekerja pada struktur yang elastis. Struktur akan berubah bentuk dan deformasi ini dapat dikaitkan dengan besarnya tekanan. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu, kalau ada perbedaan tekanan, itu akan menyebabkan material tersebut akan sifatnya bisa lebih berubah begitu ya, ada deformasi. Nah, deformasinya itu bisa terukur. Nah, itu salah satu sensornya. Saya nggak bisa jelaskan lebih banyak karena nggak berhubungan dengan instrumen yang seperti ini. Jadi Anda bisa baca. Dan kemudian pada contoh yang tekanan elektronik, di sini mungkin berkaitan dengan ukuran yang semakin kecil. Jadi kita punya pengamatan yang bisa diamati secara digital dan bisa digenggam. Nah, itu contohnya kalau Anda praktikum gravity ada alat altimeter, atau Anda hiking ada altimeter GPS, atau pakai pesawat itu ada altimeter juga. Nah, kurang lebih ada sensor-sensor yang bisa eh, digunakan untuk mengukur tekanan dari rangkaian elektronika. Nah, ini kalau diperhatikan dari contoh yang saya coba cari, ukurannya bisa dari 30 kali 30, ini termasuk layar digitalnya. Kalau di yang dalamnya ini mungkin yang paling kecil yang saya dapat ukuran 12 kali 15, 1,2 cm sampai kali 1,5 cm ya, jadi cukup kecil. Jadi kalau alatnya juga dalam genggaman itu kan masuk akal begitu ya.